Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Lia Andriani, mahasiswa komunikasi angkatan 56 Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas mengenai gadget yang tengah digandrungi kaum milenial dari berbagai latar belakang nih. Mungkin para penghobi fotografi dan videografi terkadang berkeinginan untuk memiliki alat yang satu ini. Yap, siapa sih yang tak mengenal drone? Pesawat tanpa awak yang berukuran kecil dan ringan ini sering diandalkan penghobi aerial fotografi dalam memotret dan merekam objek dari ketinggian. Namun, fungsi drone tidak hanya itu saja loh. Fungsinya beragam, mulai dari rekreasional, komersil, hingga militer. Penasaran bukan? Oleh karena itu, simak video ini sampai akhir ya. Oke, mungkin beberapa dari kita tidak asing dengan drone. Drone adalah pesawat nirawak atau Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV, di mana alat ini tak membutuhkan awak namun tetap dikendalikan oleh pilot. Akan tetapi, pilot di sini mengendalikannya dengan menggunakan remote dan dari jarak jauh. Bentuk dari drone sendiri memang dibuat menyerupai pesawat dan juga helikopter. Namun, bentuk drone yang menyerupai pesawat dan juga helikopter ternyata memiliki kegunaan yang berbeda loh. Drone menggunakan hukum aerodinamika dalam penerbangannya, sehingga alat ini mampu diterbangkan tanpa awak atau secara autopilot. Selain itu, drone adalah alat yang canggih yang menggunakan baterai untuk daya penerbangan. Baterai pada drone ini bisa kita isi ulang atau di-charge. Drone muncul pada awal abad ke-19, tepatnya sebelum Perang Dunia ke-1. Pertama kali diciptakan pada tanggal 22 Agustus 1849 dengan penyesuaian teknologi pada zaman itu. Hal ini terjadi ketika tentara Austria menyerang kota Venesia dengan balon udara tanpa awak yang diisi dengan bahan peledak. Penggunaan drone sebagai senjata pun menjadi hal yang diprioritaskan oleh berbagai negara maju. Drone militer sendiri dapat melaksanakan satu dari dua tujuan. Pertama, yaitu pengawasan tempur, di mana pesawat dikontrol oleh radio untuk menandai posisi musuh. Kedua, yaitu pengintaian taktis, di mana mini drone berfungsi untuk mengambil gambar area musuh sebelum kembali ke pangkalan dengan autopilot. Drone memang sering digunakan untuk tindakan ofensif, tapi dalam perkembangannya, teknologi ini mulai dipakai oleh bidang non-militer. Sejarah penggunaannya di bidang non-militer dimulai pada tahun 2006, yang dikutip dari laporan Wall Street Journal. Pemerintah menggunakannya untuk bantuan bencana, pengawasan perbatasan, dan pemadaman kebakaran. Kemudian, berbagai perusahaan agrikultur mulai menggunakan teknologi ini untuk menyemprotkan pestisida pada lahan pertanian dan memeriksa saluran pipa. Di Indonesia, teknologi ini mulai masuk pada tahun 2000-an. Biasanya digunakan untuk pengambilan foto, video, dan kegiatan jurnalistik. Keuntungan menggunakan teknologi ini bagi jurnalis adalah tidak membahayakan nyawa jurnalis ketika harus mengambil foto di lokasi yang berbahaya. Selain itu, drone adalah alat yang sering digunakan pula bagi seorang yang senang melakukan sebuah perjalanan. Semakin lama, terbentuklah asosiasi yang terdiri dari beberapa badan profesional untuk mengembangkan fungsi dari pesawat tanpa awak seperti FASI, KFDI, LAPAN, dan BPPT. Dan pengembangannya ini juga dilakukan oleh perguruan tinggi ternama Indonesia yaitu UGM, ITB, dan ITS. Penggunaan drone di Indonesia yang semakin pesat sehingga pemerintah pun mengeluarkan regulasi yang tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 mengenai peraturan penerbangan drone. Hal ini diatur agar tidak membahayakan atau merugikan banyak pihak. Drone militer. Sesuai dengan namanya, fungsi drone adalah untuk kepentingan bidang militer. Biasanya berfungsi untuk mengawasi zona musuh dan melakukan penyerangan agar tidak membahayakan nyawa anggota militer. Jenis drone yang populer pada drone militer ini ialah UAV Predator dan juga Reaper. Indonesia pun memiliki drone militer seperti Puna Wulung, Puna Pelatu, Puna Gagak, serta Puna Alap-Alap. Drone kedua yaitu drone konsumer. Jenis dari drone konsumer ini sering digunakan sebagai hobi bagi para pecinta foto atau videografi, sehingga mereka bisa memotret atau merekam gambar dari ketinggian. 3. Drone mainan. Fungsi dari drone ini adalah hanya digunakan sebagai mainan saja.
Selain itu, untuk drone mainan ini biasanya tidak memiliki kamera. Yang keempat, drone profesional. Sama halnya seperti drone consumer, drone ini biasanya digunakan sebagai alat untuk produksi sebuah video ataupun project. Sehingga kamera yang dimiliki pada drone ini tentu saja lebih baik daripada drone consumer. Drone ini pun termasuk dalam jenis quadcopter atau drone yang memiliki 4 baling-baling. Kualitas gambar yang ditangkap dengan menggunakan teknologi ini akan lebih luas dan akan memberikan kesan foto yang out of the box. Tidak hanya memotret pemandangan, drone ini bisa digunakan untuk memotret sebuah kota. Salah satu drone profesional yang sering digunakan ialah DJI Inspire series. Yang kelima, drone industrial. Drone jenis ini merupakan tingkat lanjutan dari drone profesional. Karena merupakan jenis drone lanjutan, maka baling-baling yang dimiliki pun cukup banyak atau biasa disebut sebagai konfigurasi multi-rotor. Drone jenis ini pun sering digunakan untuk industri film besar ataupun bisa digunakan pada bidang pertanian. Drone yang digunakan pada bidang pertanian bukan untuk merekam lahan pertanian yang ada loh, melainkan untuk membantu menyemprotkan pestisida ataupun pupuk. Ya, karena kemajuan teknologi dan untuk memudahkan pemindahan barang, kini dunia memiliki jenis drone delivery untuk mengantarkan barang. Bahkan di Indonesia sudah pernah melakukan uji coba yang pertama kali pada tahun 2019 melalui JD.ID, perusahaan retail berbasis online, melakukan uji coba terbang drone untuk kepentingan pengiriman atau kegiatan ekspedisi di masa depan. Baik, itu dia penjelasan seputar drone. Gimana kawan-kawan? Semakin tertarik ingin mainkan ya bukan? Semoga penjelasan tersebut dapat menambah wawasan kita seputar drone ya. Saya Liandriani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.